Kemudian perubahan fungsi tubuh, kebiasaan-kebiasaan lainnya, olahraga, minum obat, dan sebagainya kita kaji juga. Ya, jangan lupa, karena itu penting. Jangan sampai kebiasaan yang sebelumnya dilakukan di rumah, benar-benar dihilangkan sama di rumah sakit. Jadi, agar lansia itu tidak terlalu merasa beda ya. Awalnya kan di rumah seperti ini, datang ke rumah sakit kayak begini ya. Kadang-kadang itu menjadi pikiran buat lansia, sehingga upayakan kalau dia di rumah itu kebiasaan seperti ini kita bawa juga ke rumah sakit yang memang bisa dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian ya, untuk pemeriksaan fisiknya tadi anamnesa kita kaji tetap sama ya, infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kita lihat kesimetrisan raut wajahnya, tingkat kesadarannya bagaimana. Ya, bagi Bapak Ibu kalau lansia datang, ya kita lihat dari posturnya. Bagaimana, apakah lansia bungkuk atau jalannya misalkan diseret, jalannya pelan, sudah mulai terlihat pada saat lansia datang. Jadi apa kalau data apa yang bisa kita ambil pada saat bertemu pertama itu, yaitu kita tuliskan lebih dahulu untuk menghindari nanti double-double lagi ya, bolak-balik diperiksa ulang gitu ya. Kemudian mata, apakah ada katarak, jalan penglihatan, pendengaran, sistem kardiovaskuler, status apa gastrointestinal, sistem gastrointestinal, gizinya, apakah lansia punya daya tertentu, apakah lansia mengalami kesulitan mengunyah, menelan, giginya bagaimana, genitourinariusia, inkontinensia, apakah apa namanya ada distensi kandung kemih dan sebagainya, sampai dengan muskulo. Boleh head to toe atau boleh per system. Kemudian yang berikutnya adalah data tentang perubahan fisik, psikologis, dan psikososial. Ya, psikologisnya kita kaji juga bagaimana harapannya saat ini, apakah lansia sudah bisa menerima kondisinya, kemudian daya ingat ya untuk kemampuan kognitifnya, kemudian perubahan sosioekonomi ini penting ya bagi kita di perawatan gerontik. Ini salah satu sumber yang penting, data yang penting. Tinggal dengan siapa lansia tersebut, kegiatan apa yang rutin diikuti oleh lansia. Spiritual, ini tadi ya, apakah secara teratur melakukan ibadah, apakah terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, cara lansia menyelesaikan masalah bagaimana, misalkan lansia yang terbiasa zikir, berarti kita arahkan, ya, misal kalau dalam kondisi yang lagi drop, lagi bagaimana kita arahkan berarti apa zikir dan sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya diagnosis perawatan. Bapak Ibu ada SDKI di rumahnya? Punya SDKI semua ya, SDKI, SDKI, apa SLKI, Siki, ya, 3S itu ya, punya semua ya. Nah, diagnosa kita sampai saat ini pakai SDKI, ya. Walaupun memang masih boleh pakai nanda, tapi kalau untuk UKOP saya rasa rujukannya masih SDKI, gitu ya, karena Pak Ibu nanti kan lulus juga harus ada UKOM lagi yang mungkin sampai saat ini kita masih pakai SDKI, ya. Nah, untuk di keperawatan gerontik ya sama sama saja ada aktual, risiko, promosi kesehatan dan sindrom. Kalau untuk diagnosanya kita bisa menggunakan diagnosa yang umum yang banyak yang ada di DKI ya, yang sesuai dengan kondisi lansia. Misalkan gangguan pola tidur ya. Lansia juga sama. Mungkin apa namanya penyebabnya pada lansia itu yang akan berbeda, etiologinya mungkin berbeda. Kalau data lainnya kan kita menegakkan diagnosa itu kita boleh menegakkan diagnosa gangguan pola tidur kalau ada data yang mengarah ke gangguan ini. Datanya paling tidak harus ada data mayor, data utama. Itu harus ada. Kalau tidak ada data itu, kita tidak bisa menegakkan salah satu diagnosa. Misalkan diagnosa risiko intoleran aktivitas. Ya, data mayor apa harus ada? Ya, misalkan gangguan pola tidur, ya data mayor apa yang harus ada? Misalkan bangun tidur
Kalau lihat di SDKI, Pak Ibu harus kalau bisa dihafalkan SDKI ya, sering dibaca, jadi lama-lama hafal. Diagnosa yang selesai, apa definisinya, data mayornya apa, kemudian etiologinya apa, ya setidaknya itu, gitu ya. Karena nanti itu yang akan menjadi kakak ada sebentar Pak Ibu ya, sebentar, sebentar. Kita lanjutkan Pak Ibu semua ya. Eh, jadi kumpulan diagnosa tersebut SDKI itu memang menjadi pegangan kita semua. Ya, kalau di profesi dokter tuh ya ada kumpulan diagnosa misalkan untuk menegakkan seseorang itu disebut kena DM itu jika apa. Ya. Nah sama kita juga kan kita bisa menyatakan bahwa seorang itu lansia itu mengalami sindrom kelelahan ya. Itu jika ada data mayor apa saja. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Misalkan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Itu kita bisa menentukan diagnosa tersebut kalau paling tidak ada data TB per BB, TB dan BB-nya. Ya. Kalau tidak ada data itu, kita nggak bisa menegakkan diagnosa nutrisi. Untuk menegakkan diagnosa cairan, terus ada data intake output cairan. Itu yang perlu kita pahami untuk semua diagnosa, termasuk diagnosa pada lansia. Ya. Nah, pada lansia ini bisa sebagai individu, kemudian juga ada lansia eh, sebagai bagian dari keluarga gitu ya. Ya. Boleh gitu ya lansia sebagai bagian dari anggota keluarga. Kalau kita ingat kembali Pak Ibu, mata kuliah kepatuhan keluarga untuk diagnosa kepatuhan keluarga itu kita bisa keluar sebagai sistem ya, sebagai individu, sebagai klien, sebagai sistem ya, sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kalau lansianya yang berada dalam keluarga, maka kita juga bisa menegakkan diagnosa lansia sebagai anggota keluarga. Ya, bisa aqua, risiko, contohnya seperti ini. Jangan lupa dituliskan kliennya. Ya. Kemudian lansia kelompok, karena kita juga ada lansia yang memang bisa kita intervensi dalam kelompok, misalkan lansia di panti, maka kita juga bisa menegakkan diagnosanya untuk lansia dalam kelompok. Ya, kita ambil datanya yang memang secara umum lansia tersebut mengalami hal yang kurang lebih sama. Sehingga intervensinya juga akan sama. Ya, bisa di panti, di lingkungan RT, RW, dan sebagainya. Kemudian setelah tadi diagnosis, kita masuk perencanaan. Perencanaan itu kita menyusun tindakan keperawatan, kemudian menyusun luarannya, menyusun kriteria hasilnya dulu ya. Jadi pada intinya apa yang akan kita tuliskan, apa yang akan kita lakukan pada asuhan keperawatan itu yang dituliskan gitu Pak Ibu. Jadi jangan sampai kalau misalkan yang di Siki itu kan banyak ya intervensinya ya untuk satu diagnosa itu dituliskan semua gitu ya padahal kadang-kadang tidak dilakukan juga ya daripada kita banyak-banyak nulis gitu yang mending apa yang memang mengarah pada masalah untuk menyelesaikan masalah itu saja dituliskan ya kemudian eh, kita juga perlu pengetahuan yang cukup untuk menetapkan kriteria hasilnya ya apa yang kita rencanakan maka untuk menilai keberhasilannya menilai efektivitasnya kita perlu cukup dasar gitu ya. Dasarnya apa sih untuk menetapkan indikatornya adalah ini ya, indikator keberhasilannya. Ya. Kemudian juga perlu indikator keberhasilan juga dilihat dari waktunya. Misalkan setelah memberikan intervensi keperawatan selama 1 minggu, luka menutup atau luka kering atau eh, apa namanya sembuh gitu ya dengan kriteria hasilnya. Misalkan
tidak ada kemerahan, tidak ada tanda-tanda infeksi gitu ya. Nah, itu kan harus kita pahami dari teorinya ya, sehingga kita perlu pengetahuan yang banyak ya, yang cukup tentang kasus tertentu ya. Kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan, ya ini perlu dimiliki oleh semua perawat. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diberikan itu ada dasarnya yang kuat. Bukan hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman, tapi memang secara ilmiah ini memang ada dasarnya. Nah, ini untuk eh, yang ini diharapkan ya dari mulai sampai dengan waktunya ini tadi Pak Ibu. Ya. Jadi misalkan untuk nutrisi nih ya, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada lansia teratasi dari kriteria hasil tidak mengalami penurunan berat badan. Ya. Setelah dilaksanakan asuhan keperawatan selama 7 hari. Kalau kita misalkan kriteria hasilnya atau targetnya adalah BBI ideal, ya, mungkin tidak akan terpenuhi selama 7 hari itu mungkin butuh butuh waktunya lama gitu ya, panjang ya. Jadi kita menuliskan kriteria hasil juga itu sesuai dengan teorinya tadi ya, dan sesuai dengan apa ada perubahan-perubahannya gitu. Jangan sampai menetapkan terlalu panjang, kapan akan tercapainya kita juga bingung gitu ya. Artinya sampai kapanpun misalkan ya BB ideal itu ya akan sulit dicapai, misalkan 1 tahun 2 tahun ya, padahal kita butuh target, butuh juga capaian ya. Kalau kita terlalu jauh menetapkan targetnya nanti kita capek sendiri, jadi kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak ada hasilnya. Jadi berdasarkan teorinya misalkan ini ya, selama 7 hari itu ya yang paling paling tidak klien tidak mengalami penurunan berat badan. Ini bisa kita jaga agar tetap stabil gitu ya. Tandanya porsi makannya habis, ya, lansianya nafsu makannya meningkat dan sebagainya. Ya, jadi ini Pak Ibu semua ya, setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan ditetapkan, kemudian memungkinkan untuk dicapai, jangan menetapkan target yang sulit dicapai, kemudian spesifik, spesifik dapat diukur dan menggunakan kata yang positif, gitu ya. Perencanaan itu harus operasional, ya. Misalkan seperti ini, Pak Ibu. Berikan makanan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Ini belum operasional. Ya. Ini mungkin di Siki seperti ini tulisannya, tapi untuk laporan kita, untuk di asuhan keperawatan, proses perawatan yang kita lakukan, kita tuliskan kalorinya adalah berapa. Kemudian, kapan diberikannya. Kita akan berikan makanan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan, 1.500 kalori, gitu ya. 3 kali sehari, pagi jam 7, misalkan dia makan pagi jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 18 gitu ya, jam 6 malam. Itu dituliskan. Jadi waktu dituliskan detail. Ya, sehingga nanti siapapun perawatnya yang merawat pasien tersebut bisa melanjutkan apa yang dituliskan. Jadi tidak hanya perawat yang menuliskan saja yang bisa melaksanakan, tapi siapapun. Ya kan gantian shiftnya ya, si pagi mungkin dia merencanakan pasien ini harus makan 3 kali sehari dengan jumlah kalori sekian, dia jam 7, jam 1, jam 6. Nah, nanti misalkan dia jam 6 dan jam 1 tugasnya perawatan dinas pagi. Tapi untuk yang eh, apa makan malam itu tugasnya perawatan dinas sore. Jangan sampai nanti perawat ini kasih makan 3 kali sehari misalkan ya, udah makan atau belum ya sekarang gitu ya. Tapi kalau ada jamnya kan mungkin akan lebih bisa menginformasikan kapan saja si lansia ini butuh dikasih intervensi. Gitu ya. Jadi operasional. Sama yang lain juga seperti itu. Ya misalkan eh, apa namanya observasi, monitoring suhu tubuh misalkan ya atau tanda-tanda vital. Itu jam berapa saja dilakukannya. Ya sama kayak obat, kan obat juga detail ya 3 kali sehari, jam berapa saja itu juga apa harus berjadwal dengan baik. Semua perawat akan yang bertugas itu bisa mengerjakannya. Nah ini bukan hanya untuk kita kan, laporannya nanti di apa diakses oleh semua orang, oleh perawat yang lain. Kemudian implementasi. Ya, implementasi itu apa yang dituliskan tuh harus dilakukan. Yang dilakukan harus dilaporkan, dituliskan juga hasil seperti apa.
Ya. Jadi implementasi itu adalah realisasi tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, apa yang sudah direncanakan yang memang mungkin dicapai tujuannya, ya, harus dilaksanakan. Ya, tadi harus sesuai dengan jadwalnya operasional. Jangan lupa apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dilakukan dituliskan sebagai laporan kita. Ya. Perlu diingat bahwa untuk ke apa kita lansia, pasien lansia, perawat harus paham bahaya fisik, perlindungan, paham juga teknik komunikasi agar apa yang kita intervensikan, agar apa yang kita berikan pada lansia intervensinya efektif, bisa efisien. Kadang-kadang baik kita intervensinya ya, tapi penyampaiannya mungkin tidak pas sehingga lansia tidak bisa menerima dengan baik. Itu lama di komunikasinya, misalkan di penyampaian tujuan, penyampaian maksudnya mau ngapain itu lama karena memang kita tidak paham teknik komunikasi pada lansia. Lansia tidak mau gitu mengikuti apa yang kita rencanakan. Itu kita pahami. Ya. Kemudian perlindungan. Jangan sampai apa yang kita lakukan malah membahayakan lansia. Ya. Kemudian pelaksanaan tindakan diarahkan untuk mengoptimalkan kondisi lansia. Ini prinsipnya untuk yang implementasi. Misalkan ini yang paling banyak diambil salah satu konsep bagaimana cara mempertahankan kemampuan aktivitas sehari pada lansia. Ya, misalkan dengan exercise atau olahraga, aktivitas fisik, ya, berjalan, menyapa, olahraga dan sebagainya. Ya, dengan cara ini, maka lansia mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu ya dengan baik secara mandiri. Kita jaga, kita kasih aktivitas fisik. Ya, ini ada sedikit apa namanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik pada lansia olahraga. Itu ini dari Kementerian ya. Apa namanya? Terlihat nggak Pak Ibu? Untuk share screen-nya sudah tidak ada, Bu. Oh, oh sorry sorry sorry. Belum saya share screen lagi ya. Yang tentang ini ya, eh, fisik ini ya, apa namanya aktivitas fisik. Terlihat Bapak Ibu? Sudah, Nurse. Nah itu ya. Dan sudah. Nah ini ya, jadi latihan fisik pada lansia ini bisa kita lakukan ya, karena lansia mengalami penurunan dan sebagainya, ya, sehingga timbul masalah ambulasi, keseimbangan, jalannya lambat, sering jatuh gitu ya, daya tahan tubuhnya menurun, mudah lelah. Ya. Kita bisa memberikan ini apa namanya aktivitas fisik. Ya tujuannya untuk memperbaiki kekuatan otot, ya, fleksibilitas, keseimbangan, daya tahan pada lansia, ya, sehingga memperbaiki fungsi fisik dan pada akhirnya bisa memperbaiki kualitas hidup lansia. Nah, prinsipnya pemberian latihan fisik pada lansia ini SAM disingkatnya ya, sederhana, aman, dan menyerupai kegiatan sehari-hari. Ya, jadi jangan terlalu yang berat ya, tapi yang ringan-ringan yang lansia dalam mengerjakannya juga tidak perlu upaya yang terlalu besar gitu ya. Ringan tapi juga bermakna gitu ya, sehingga sederhana, aman menyerupai kita sehari-hari. Ya. Lupa apa saja latihan fisik yang bisa diberikan. Yang pertama latihan penguatan, kemudian latihan fleksibilitas, dan latihan keseimbangan. Ya. Yang pertama penguatan. Tujuannya menambah kekuatan otot, mempertahankan dan menambah massa otot. Ini kita bisa pakai beban barbel atau yang ada di rumah, misalkan apa namanya aqua yang aqua air mineral gitu ya yang kecil itu juga bisa. Lakukan seminggu 2 sampai 3 kali. Setiap sesinya 5 sampai 10 diulangi. Jadi jangan terlalu setiap hari banget gitu ya. 3 kali lah seminggu gitu ya. Nah gerakannya seperti ini. Chair dip, ada chair stand, kemudian overhead arm raises gitu ya. Jadi ini yang menggunakan beban. Ini untuk penguatan juga otot kaki ya, otot lengan ini juga sama. Ini gerakan-gerakan ini sederhana. Pastikan
alat bantu, dalam hal ini kursi ya, misalkan kursinya kursi yang kuat, yang kokoh, kursi plastik yang mudah geser, gitu ya. Ini pakai mini squat ya, calf raises juga bisa ini dilakukan untuk latihan penguatan. Nah, ini pastikan kursinya aman ya. Ada videonya Bapak Ibu semua. Nah, gerakannya seperti ini. Suaranya kedengeran nggak Bapak Ibu? Nggak Izin ada ya? nurse, enggak ada, Hah? enggak ada Nggak nurse, ada. enggak ada nurse. Sebentar, saya stop dulu ya. Latihan ini hingga 10 sampai dengan 15 kali dalam satu sesi. Sudah kedengaran nurse. Oke, sip. Yang kedua ini untuk penguatan ya, menggunakan Chair chair stand. stand gitu ya. Duduk di kursi, kemudian telungkupkan kedua tangan di depan dada. Luruskan tangan ke depan. Kencangkan otot pantat dan perut. Buang nafas perlahan saat Anda berdiri. Overhead arm raise. Dengan menggunakan barbel 1 kg pada kedua tangan, tangan ditekuk dan siku dekat ke arah tubuh. Kemudian, luruskan kedua siku ke atas. Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali untuk satu sesi. Mini squat. Posisi berdiri, gunakan kursi yang kuat untuk berpegangan saat latihan. Lakukan gerakan setengah duduk, tahan selama 5 sampai dengan 10 detik, kemudian berdiri kembali sampai kedua kaki lurus. Ulangi 2 hingga 4 kali untuk satu sesi. Calf raises. Gunakanlah bangku atau meja sebagai tumpuan. Berdiri tegak sambil berpegangan pada tumpuan. Angkat tumit perlahan sampai posisi berjinjit, tumit terangkat setinggi mungkin. Ulangi sebanyak 20 kali. Ya, itu untuk penguatan. Kemudian yang berikutnya fleksibilitas. Karena saya kan sudah banyak yang tidak lentur juga ya. Nah, ini kita tujuannya adalah menjaga dan meningkatkan kelenturan sendi untuk memperbaiki mobilitas. Ya, latihannya 5-7 kali ya, seminggu ya. Eh, Standarnya misalnya 3 kali seminggu. Ya. Apa saja ini baik bisa seperti ini. Latihan fleksibilitas dada, kemudian latihan area lengan bahu, ankle stretch ya. Ya. Latihan fleksibilitas dada. Dalam posisi duduk, tarik nafas dalam. Lakukan gerakan meluruskan kedua tangan sambil membusungkan dada. Ulangi sebanyak 10 kali untuk satu sesi. Latihan area lengan dan bahu. Lakukan latihan dalam posisi berdiri. Gunakan benda untuk melakukan latihan. Dapat menggunakan handuk atau kain. Posisikan salah satu tangan di atas kepala. Saling mengunci jari, menekuk siku, angkat lengan di atas kepala. Dengan lembut bersama-sama lakukan gerakan siku dan tangan Anda ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 10 kali dalam satu sesi. Ankle stretch. Rentangkan kaki ke depan, lutut lurus dan paha depan. Gerakan pergelangan kaki ke atas dan ke bawah sebanyak 10 kali. Latih pada kaki yang lain. Baik, itu kemudian yang berikutnya latihan fleksibilitas sudah. Nah, keseimbangan ya, banyak lansia yang mengalami masalah keseimbangan ya, kita lakukan latihan aktivitas fisik ini dengan cara ini ya, tandem walking, stand on one foot, kemudian side walk.
Heel to walk. Berdiri dengan tegak, rentangkan kedua tangan, lalu langkahkan kaki kanan ke depan. Pastikan tumit kanan bersentuhan dengan ibu jari kaki kiri. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri dan pastikan tumit kiri Anda bersentuhan dengan ibu jari kaki kanan. Lanjutkan langkah Anda sambil terus menatap ke depan. Berjalan setidaknya sebanyak 5 langkah. Side walk. Dimulai pada posisi berdiri dengan kedua kaki rapat dan tekuk lutut sedikit. Langkahkan satu kaki ke samping dengan gerakan lambat dan terkontrol. Kemudian, pindahkan kaki ke sisi satunya ke arah yang sama, hingga kedua kaki kembali rapat. Lakukan gerakan sebanyak hingga 10 langkah. Pastikan pinggul tidak turun saat melakukan gerakan tersebut. Stand on one foot. Berdiri dengan berpegangan pada sebuah kursi selama berlatih, jadikan jari sebagai tumpuan. Angkat kaki kiri atau kanan secara bergantian hingga setinggi pinggul. Biarkan kaki kanan sedikit menekuk dengan nyaman. Tahan selama 5-10 detik, lalu turunkan kaki secara perlahan. Ulangi sebanyak 3 kali. Itu ya tadi untuk melatih aktivitas fisik ya, untuk mempertahankan kemandirian pada lansia, bisa untuk penguatan, fleksibilitas, sama keseimbangan. Bisa juga yang lainnya, Pak Ibu semua ya, olahraganya sifatnya rekreasional. Jadi banyak pilihan lainnya sesuai dengan hobi lansia. Gitu ya, misalkan ini bisa berkebun, senam dan sebagainya. Ya yang memang disukai oleh lansia itu juga boleh. Kalau yang tadi kan memang yang ringan yang dalam bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Ya misalkan senam sama-sama senam apa senam tai chi atau aptera gitu ya sama-sama dengan komunitasnya itu juga lebih baik gitu untuk lansia. Ya. Oke, itu latihan fisik, aktivitas fisik, exercise yang bisa dilakukan pada lansia. Di prinsipnya adalah sederhana, aman dan apa Pak Ibu? Satu lagi. Menyerupai aktivitas sehari-hari ya, masih ingat nggak? Oke. Kita lanjutkan tadi untuk yang sedikit lagi ya, masih ada PPT-nya yang tadi ini ya kita mempertahankan, kemudian habis implementasi itu adalah sebentar ya tadi ini ya, manfaatnya banyak. Kemudian selain tadi aktivitas fisik, untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan bisa juga dengan aktivitas kelompok, terapi aktivitas kelompok. Ya, tujuannya adalah ini mengembangkan stimulasi persepsi, kemudian sensoris, realitas, sosialisasi. Dengan misalkan yang sensori dengan musik, Bapak Ibu ya boleh terapi musik. Ini perlu diperhatikan musiknya memang disukai oleh lansia. Ya, jangan sampai dengan musik itu bukan efek terapi yang didapat, tapi malah efek yang lainnya. Jadi pernah ya, jadi dilakukan terapi musik untuk yang satu kelompok lansia di panti, yang ada satu lansia itu yang memang tidak dapat efek terapi, dia malah menangis gitu ya karena lagu itu mengingatkan dia pada suatu kondisi gitu ya. Yang lainnya aman tapi ya ini yang tidak sesuai itu yang satu orang ini. Jadi dipastikan semua lansia memang aman gitu untuk musik tersebut. Atau mungkin musik ini ya karena sifatnya lebih individual ya, mungkin lebih cocoknya ya untuk individu. Kalau yang umum misalkan kadang-kadang kan tidak semua lansia suka lagu daerah gitu ya. Tidak semua lansia suka lagu dangdut misalkan ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Karena tujuannya adalah untuk lansia itu apa namanya bisa bisa gembira, bisa senang. Itu efek terapinya ya. Kemudian stimulasi persepsi bisa dilatihkan juga. Orientasi realitas ya ini kita rutinkan memanggil lansia dengan panggilan kesayangannya, panggilan kesukaannya ya. Kita juga kenalkan secara rutin kalau kita mau melakukan apa-apa, menyebut nama kita sebagai perawatnya dan sebagainya ya. Kemudian latihan kognitif
Ini juga bisa dilakukan karena lansia banyak yang mengalami gangguan kognitif. Bisa juga yang sederhana ya, yang banyak dilakukan di rumah sakit, misalkan senam otak atau puzzle gitu ya, menggambar, mewarnai dan sebagainya. Kemudian setelah implementasi ada satu tahap lagi evaluasi. Ya. Nah, evaluasi ini bukan berarti berakhir proses keperawatan ya, kecuali lansianya misalkan sembuh, pulang ke rumah ya, atau meninggal itu baru kita selesai evaluasinya. Tapi kalau evaluasi di sini selama lansianya masih ada, masih menjadi klien kita, berarti evaluasi ini berlanjut nanti misalkan pas evaluasi ya masih ada masalahnya belum selesai. Berarti kita data hasil evaluasi yang menyatakan masalah masih belum selesai itu menjadi data awal lagi. Kita mengulangi lagi, gitu ya, menyusun rencana lagi, kriteria hasil lagi, implementasi lagi, evaluasi lagi. Ya, karena proses keperawatan itu merupakan suatu siklus. Ya, kalau memang lansianya masih ada, keadaan masih ada, ya berarti masih kita kelola. Ya. Manfaatnya seperti ini, ya, selain ke kliennya juga untuk menilai bagaimana kita sebagai perawat memberikan asuhan keperawatannya, apakah sudah efektif, sudah efisien. Ya, juga sebagai tanggung gugat dan tanggung jawab atas pelaksanaan keperawatan. Ya, apa yang kita lakukan dituliskan. Apa yang dituliskan itu dilakukan. Nanti itu yang menjadi bukti apa yang sudah kita berikan kepada klien kita. Ya, dituliskan implementasi sudah dilakukan, memberikan obat jam segini sudah dilakukan, tanda tangan gitu ya. Kita kuat. Kita nanti kalau ada masalah misalkan kenapa begini, nah saya sudah melakukan, ini buktinya ada. Ya, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab, bentuk tanggung gugatnya di situ. Kemudian evaluasinya ya tadi bisa ke struktur, ke proses ya. Artinya ini untuk yang struktur ini lebih ke pelayanan keperawatannya, perlengkapannya, fasilitas dan sebagainya. Ya. Proses ini juga bisa bagaimana perawat dalam berinteraksi dengan klien gitu ya. Kemudian untuk ke kliennya, ke lansianya, kita juga bisa menggunakan evaluasi formatif atau yang sumatif. Ya, yang formatif ini sesaat setelah kita melakukan kita bisa mendapatkan hasilnya bagaimana, atau yang sumatif yang hasil akhir gitu ya. Saya rasa itu ada yang mau didiskusikan Pak Ibu. Yang sudah lihat PLM, ada tugas Pak Ibu semua ya. Jadi Bu. di minggu lalu saya sampaikan ya, atau teman-teman sebenarnya RPS kan sudah ada, penjelasan dari Ibu Anissa juga sudah ada. Untuk tugasnya ada kasus gitu ya, sudah di seri PLM kasusnya. Nah Bapak Ibu tinggal melengkapi dari data pengkajian. Jadi ada data pengkajian, setelah pengkajian kemudian Pak Ibu bisa melakukan analisis data sampai muncul diagnosis, kemudian rencana keperawatan seperti apa. Dikerjakan berkelompok Bapak Ibu semua. Jadi satu kelompoknya kalau di RPS itu satu kelompok 2-3 mahasiswa. Ya, 2-3 orang. Ya. Karena memang masih belum ini ya, mungkin baru dibuka sekarang. Baru dibuka juga kayaknya karena kemarin masih masih belum bisa dibuka, kayaknya masih terkunci ya. Jadi nggak apa nanti diupload aja di situ ya. Nanti kita kalau memang ada waktu kita bahas lagi ya bagaimana hasil dari pengkajian tersebut, data tersebut, masalah apa yang muncul, dari usaha kekuatan apa yang muncul. Jangan lupa dilihat SDKI. Ya, ini sudah ada pembagian kelompoknya atau belum? Izin menjawab, Nurse. Biasanya dibagi sama PJMK, Nurse. Oke. Ya, untuk yang tugas yang ini, kalau berdasarkan RPS-nya itu 2-3 mahasiswa per kelompoknya. Ya, jadi silakan nanti upload-nya cukup satu kelompok satu saja. Ya, tidak perlu double-double, nanti dituliskan nama-namanya di situ. Ya. Kan Pak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan, kita masih ada waktu jam 8 ya. Untuk besok, insya Allah kita praktikum mulai 7:30 Pak Ibu semua ya. 7:30 pagi kan ya? Oh ya, pagi ya. Nanti insya Allah saya akan ditemani oleh asisten ya. Jadi ada teman-teman S2 ya yang bisa
S2 yang memang sudah sebelumnya tadi sudah saya tentir juga dan sudah pengalaman juga alumni kita juga gitu ya, nanti akan membantu untuk praktikumnya. Karena saya besok tidak bisa full, jadi pagi-pagi ketemu dengan saya dulu, kita penjelasan dan sebagainya, nanti praktikumnya ditemani oleh kakak-kakaknya yang S2. Ya. Ini ada yang nggak masuk Ibu? Apa hadir semua? 49 kayaknya ada yang nggak masuk ya. Harusnya 53 nurse, tapi Ya, atau mungkin ada yang terkendala dengan sinyal, nanti silakan diinfokan ke saya. Ya, sementara saya, ini karena malam-malam juga mungkin ada yang sudah tidur mungkin ya. Nggak apa-apa, baik ya Pak Ibu. Eh, kalau tidak ada yang diskusikan, mungkin itu dulu ya, karena sudah malam juga ini ya. Besok pagi-pagi harus ke kampus. Jangan lupa besok kita praktikum. Ya, tempatnya di 101 tetap ya, Mas Saliminnya. ya baik Ya, nurse. kita ketemu besok dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan di VLM. Ya. Siap nurse, terima kasih nurse. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih nurse. wabarakatuh. Terima kasih juga sama-sama semua saya izin live ya.